Anda telah memasuki ruang tunggu lantai keempat. Anda telah dipulihkan dari seluruh debuff dan luka. Cerita bermula dengan ditampilkannya lengan Sungyeon yang telah pulih. Sungyeon yang masih belum yakin mencoba menyentuh dinding di ruang tunggu. Untuk lebih meyakinkan jika tangannya telah sembuh, Sungyeon mencoba memukul dinding dengan keras hingga membuat retakan yang besar. Sepertinya aku sudah pulih sepenuhnya. Adegan berlanjut dengan ditampilkannya jumlah spirit Sungyeon, 1/5. Bagaimana dengan spirit dari doppelganger yang baru kuperoleh dari Goa, setelah menyelesaikan trial lantai ketiga? Aku penasaran, dibandingkan dengan monster lain yang pernah kuhadapi. Kepadatan spirit ini tidak dapat dibandingkan. Unique Fright, Necromancy, telah mencapai 100% profisiensi. Necromancy tingkat F. Rank dari Unique Fright Anda Necromancy, telah meningkat sebanyak 1 rank. Menjadi Necromancy tingkat E. Dengan berubahnya Unique Fright Necromancy rank F menjadi rank E, menambah satu efek tambahan, di mana ketika sedang menyerap spirit dari makhluk yang mati, Anda dapat memperoleh awakenet skill milik spirit secara acak dengan peluang yang setara. Aku bisa menyerap skillnya juga. Itu sama seperti bagaimana aku bisa mendapatkan fast recovery setelah mengalami sekarat. Skill tidaklah mudah untuk didapatkan. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan memperoleh trait yang broken seperti ini. Tentu peluangnya memang tidak 100%, ya, kurasa aku cuma perlu menguji seberapa beruntungnya aku. Anda telah memasuki community, kesulitan sulit, community lantai keempat, anggota 880/1508. Karena ini sudah yang ketiga kalinya bagiku, ruang tunggu sudah seperti rumahku sendiri. Oh, ini dia informasi soal trial berikutnya. Integrate Trial. Sepertinya kita perlu bekerja sama dalam party. Sebuah kompetisi di antara para hunter, yang berarti saling membunuh satu sama lain. Di trial ini, aku mungkin akan membunuh orang lain. Anda telah dipertemukan dengan penantang lainnya. Trial lantai keempat akan dimulai sekarang, waktu tersisa 1 hari. Syarat umum penyelesaian trial, kalahkan Goblin King dalam batas waktu. Tim penantang mati, atau sisa waktu habis. Penalti kegagalan trial, kematian. Ini membuatku canggung, dikarenakan selama ini aku hanya melihat monster. Sekarang karena kita adalah satu tim, kenapa kita tidak memperkenalkan diri kita terlebih dahulu? Namaku Lee Hayun. Aku berspesialisasi dalam membantu tim, dan aku dulu adalah seorang hunter renge. Hunter? Ya, kurasa tim kita tidak seburuk itu, gumam Hayun. Aku Lee Sunghon, aku seorang hunter yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, dan aku adalah seorang hunter rank D. Kenapa dia bertingkah begitu? Kurasa dia dulu seorang jagoan karena rank D. Senang bertemu dengan kalian, aku Han Sungyeon. Aku juga berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Di luar aku bukanlah seorang hunter, tapi aku berharap menjadi salah satunya. Apa? Kau adalah calon hunter. Jangan sampai kau menggangguku, ucap Sungyeon. Aku percaya diri bahwa aku dapat melakukan bagianku. Dengan sombong Sunghon memperingati Sungyeon, jika aku memutuskan kau merugikan tim, maka kau harus keluar. Ya, aku sudah terbiasa dengan itu. Aku melupakannya. Hei newbie, kau cukup berada di belakang dan urus mobnya. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tahu kalau dia cukup berbakat untuk bertanggung jawab atas kata-katanya. Tower of Trial adalah tempat di mana skill merupakan hal yang paling penting. Tema dari trial ini adalah kompetensi 3 versus 3. Bekerja samalah dengan tim Anda dan selesaikan trial ini sebelum tim lain. Gerbang istana akan dibuka sekarang. Gerbang dibuka, muncul 3 ekor goblin yang langsung menyerang Sunghon. Bagaimana bisa goblin-goblin ini bergerak dengan cara yang terorganisir, ucap Sunghon. Newbie sialan, apa yang kau lakukan? Cepatlah bertarung. Hadeh, kau bahkan masih belum menyadari tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Aku akan menyelesaikan spellnya segera,
tunggulah aku. Diamlah, cepat beri aku buff sekarang. Ucap Sunghon. Aku sudah menggunakan seluruh spell suportifku. Hunter Lee Hyun. Sepertinya dia butuh bantuan, aku permisi dulu sementara. Apa yang kau lakukan? Tunggu Han Sungyeon, teriak Hyun. Kalau kau pergi dari posisimu, siapa yang akan menjaga punggungku? Ini sangat mustahil. Para goblin yang terus menyerang, membuat Sunghon kewalahan menahannya. Dasar, bajingan-bajingan ini. Sunghon yang dari tadi bertahan, tidak menyadari seekor goblin sedang bersiap menyerang menggunakan senjatanya. Serangan goblin itu membuat pedang Sunghon terlempar jauh darinya. Sunghon yang pasrah dengan keadaannya, hanya bisa mengoceh. Kalau saja aku tidak punya seorang newbie di dalam timku. Dalam sekejap, serangan Sungyeon berhasil membunuh goblin tersebut. Hei Lee Sunghon, tolong mundurlah. Kau sangat menggangguku sekarang. Anda telah memperoleh pencapaian, Goblin Hunter. Apa? Yang benar saja dia membunuh seluruh goblin, teriak Sunghon. Sepertinya mereka tidak dapat melihat unik trait milikku, SWOT Energy. Aku seharusnya bisa menyerap mereka tanpa ada masalah kan? Menggunakan jiwa yang tersimpan, stat Anda akan meningkat secara permanen. Strength bertambah sebanyak 3 poin. Agility bertambah sebanyak 4 poin. Stamina bertambah sebanyak 2 poin. Endurance bertambah sebanyak 7 poin. Salah satu skill yang dimiliki Goblin Ranger akan diserap. Skill, Ranger's Knowledge tingkat F. Efek, keseluruhan dari field of view Anda menjadi lebih luas. Dan akan menjadi lebih mudah, untuk melihat musuh yang akan mendekat. Field and view, adalah area yang dapat dilihat dengan mata telanjang, mengacu pada objek yang ada di depan. Ini jadinya, jika field of view milimu diperluas. Bagus sekali. Sepertinya kau beruntung ya newbie, menghadapi goblin yang lemah. Tapi kerja bagus. Sunghon yang berlagak keren di depan timnya, justru diacuhkan. Mulai sekarang, aku yang akan memimpin dan memberi perintah, ucap Sungyeon. Aku rasa itu akan lebih baik demi kinerja party kita. Apa kau ada masalah Lee Sunghon? Baiklah, jadi apa yang harus aku lakukan? Kau hanya harus melindungi Hunter Lee Hyun. Lee Hyun, kau harus melakukan seperti yang tadi, membimbing kami dari belakang. Baik, aku mengerti, mohon kerjasamanya sampai akhir. Kalau begitu, kita akan melanjutkan pencarian kita. Semua jiwa goblin telah diserap. Profisiensi telah meningkat menjadi 11%. Profisiensi telah meningkat menjadi 12%. Waktu yang tersisa adalah 14 jam dan 37 menit. Aku yakin kalau para goblin akan terus bermunculan. Tapi sekarang anehnya cukup sepi. Sungyeon yang menggunakan skill Ranger's Knowledge, melihat sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Itu, sekelompok goblin yang telah dibunuh oleh tim lain. Sepertinya penantang lain sudah kesini sebelum kita, itu benar-benar gila, bisa secepat ini. Ini masih hangat, kalau kita bergegas kita akan bisa mengejar mereka. Kalau tim lain mendapatkan bosnya sebelum kami akan mendapatkan penalti gagal menyelesaikan trial ini, dan semuanya akan mati. Kita harus bergegas. Di sisi lain, para goblin yang terpancing, dengan tindakan dari tim lain, mulai maju menyerang. Namun perhatian mereka teralihkan, karena seorang player yang duduk di atas seekor goblin. Salah satu player dari tim ini, perlahan suka membunuh para goblin. Ini yang terakhir kan ucap player tersebut. Para goblin yang melihat mangsanya mendekat mulai menyerang, namun dengan santainya player ini melompat dan serangan mereka mengenai goblin yang diinjaknya. Bodoh sekali, ucap player tersebut. Adegan beralih, dengan ditampilkannya segerombolan goblin yang telah mati. Kerja bagus Lee Seon Hyung Nim, ucap rekan setimnya.
Dengan sombongnya Hyung Nim berkata jika dirinya yang telah membunuh semua para goblin. Hei Lee Jinho, apa kau senang karena aku carry? Bukan begitu Hyung Nim. Terserah, sekarang cepat buka pintu ruangan bosnya. Jadi kita bisa cepat kembali, baik aku akan membukanya Hyung Nim, ucap Jinho. Merasa dirinya hanya disuruh-suruh, membuat Jinho menjadi kesal. Kondisi telah terpenuhi. Semua member dari tim penantang akan masuk ke dalam Goblin King Spiral Tower. Pertarungan dengan bos akan dimulai saat salah satu dari kedua tim tersisa. Tidak ada yang bisa pergi dari lokasi ini. Apa ini? Hyung Nim lihat ke sana. Dengan datangnya kelompok Sungyeon, syarat untuk masuk lantai bos akan ditutup. Hah, sial ini sangat menyebalkan ucap Hyung Nim. Aku akan melawan mereka sendirian. Hayun tolong beri aku buff agility saja, kau bisa berikan buff lainnya kepada Sunghon. Aku tahu kalau kamu kuat, karena aku telah melihat dengan mataku sendiri. Tapi hunter manusia lebih menakutkan daripada monster. Aku mengerti, jika terlalu berbahaya aku akan memberitahumu. Aku akan mengandalkan dirimu kalau itu terjadi, baik ucap Hayun. Berkat buff yang diberikan Hayun, agility bertambah sebanyak 2 poin, efek dari buff agility hanya bertahan selama 10 menit. Aku yakin, kalau aku lebih baik dari hunter biasa, dan aku juga sudah membunuh 30 lebih goblin di sini. Dia datang, bersiaplah. Kalau diriku yang sekarang, aku pasti bisa melakukannya. Tanpa ragu, Sungyeon melesat maju ke arah tim Hyung Nim. Lee Jinho, gunakan perisaimu dengan seluruh tenagamu, sekarang. Baik, ucap Lee Jinho. Open Shield, seketika terbentuklah shield yang mengelilingi tim Hyung Nim. Tanpa ragu Sungyeon yang sudah bersiap menyerang, menebaskan dagernya ke arah shield Jinho. Akibat serangan Sungyeon yang tidak bisa ditahan Jinho, membuat shieldnya hancur berkeping-keping. Jinho yang gagal menahan, seketika terpental jauh ke belakang. Sungyeon yang berhasil menghancurkan shield Jinho, melesat cepat menuju lawannya. Jinho yang berada barisan paling depan, kemudian Mage yang di belakang terkena serangan Sungyeon, namun hanya Hyung Nim saja yang berhasil menahan serangan Sungyeon. Hayun dan Sunghon seketika dibuat Sungyeon berkeringat ketakutan. Adegan berlanjut di mana Sungyeon dan Hyung Nim saling balas-membalas serangan. Serangan demi serangan saling beradu, namun Hyung Nim merasa ada yang aneh. Untuk mengalahkan Hyung Nim, aku harus mengeluarkan kekuatan yang lebih banyak. Ini adalah akhirnya, Sungyeon yang bergerak ke belakang Hyung Nim memberikan serangan kejutan, namun Hyung Nim yang menyadarinya berhasil menangkis serangan Sungyeon. Matanya, dia bisa melihat arah serangan pedangku, pikir Hyung Nim. Hyung Nim yang memilih mundur untuk menjaga jarak, dikejutkan dengan lemparan perisai yang menghalangi penglihatan Hyung Nim. Dari balik perisai muncul Sungyeon yang sudah bersiap meluncurkan serangan ke arah Hyung Nim. Hyung Nim yang tidak bersiap tertusuk hingga membuat dirinya terbunuh. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan sebuah tugas spesial. Hadiah tambahan akan diberikan untuk trial lantai 4. Sungyeon yang berhasil mengalahkan Hyung Nim, dihampiri Hayun dan Sunghon. Dia gemeteran, pikir Hayun. Maaf, apa kamu baik-baik saja? Tanya Hayun. Iya, aku tidak apa-apa, jawab Sungyeon. Dia mungkin sedang kaget, setelah membunuh seseorang, aku kira dia orang kuat dan dingin. Aku berencana untuk lanjut melawan bosnya, apa kalian ada masalah dengan itu? Tanya Sungyeon. Tidak ada, aku juga. Adegan berlangsung dengan cepat di mana Sungyeon yang berhasil membunuh bos Goblin King. Anda telah mengalahkan bos trial ini, Goblin King. Dia itu monster, pikir Sunghon. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan lantai keempat Tower of Trial. Hadiahnya adalah peningkatan semua stats sebanyak 4 poin. Anda mendapatkan skill, Instant Acceleration tingkat D, sebagai hadiah tambahan. Anda akan dipindahkan ke dalam lobi.
Sung Hon yang ketakutan memilih pergi duluan meninggalkan mereka berdua. Li Hayun, aku harap kau kembali dengan aman, ucap Sung Yeon. Aku mungkin akan melewati batas dengan mengatakan ini, tapi kamu hanya perlu melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Itu adalah sesuatu yang seseorang harus lakukan, dan kalau Sung Yeon tidak bisa melakukannya, aku yang akan melakukannya, ucap Hayun. Aku senang kau berpikir seperti itu. Penantang Li Hayun mengirim permintaan pertemanan. Kita menyelesaikan trial lantai 4 karenamu, tapi agak menyebalkan, karena aku tidak mendapat hadiah apapun. Kalau kamu kembali ke bumi nanti, tolong cari Li Hayun dari White Silver Guild. Ucap Hayun. Sekarang karena aku sudah sendiri, aku harus membuat keputusan. Kalau aku akan menyerap sebuah jiwa manusia atau tidak. Saat aku pertama kali tahu kalau aku bisa melakukan ini, aku menundanya karena aku tahu, kalau melakukannya aku akan melewati batasannya dan tidak bisa kembali. Aku sudah membuat keputusannya. Aku harus menjadi lebih kuat, tapi aku tidak akan membunuh seseorang demi meraihnya. Tapi jika situasinya memaksaku untuk melakukan, maka akan kulakukan. Mimpiku untuk menjadi seorang hunter, telah membawa keinginan terdalamku lainnya. Tower of Trial memberikanku sebuah kesempatan, dan aku akan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Aku akan terus melewati Tower of Trial. Anda telah memasuki lobi lantai 5, sistem telah diperluas. Trial Totalizaton, sebuah sistem yang akan menilai rank setiap penantang, telah dibuat. Rank penantang. Pikir Sung Yeon, silahkan masukkan nama Anda, ini seharusnya tidak masalah. Nama Anda telah dibuat, dari Han Sung Yeon, menjadi Hunter. Oh ini keren juga, apa aku juga ada? Sung Yeon yang terkejut, jika dirinya juga masuk dalam papan peringkat. Rankku ternyata lebih tinggi dari apa yang kubayangkan. Muncul pemberitahuan jika pemain yang masuk di top 50 besar, akan dipanggil dengan pioner. Bagi mereka yang dipanggil pioner, akan mendapatkan keuntungan di lantai 8. Jika Anda tetap menjadi pioner sampai lantai 8, Anda akan mendapatkan hak istimewa bernama Halo. Halo? Apa itu semacam skill? Pikir Sung Yeon. Nanti juga aku akan tahu. Silahkan pilih jiwa yang ingin Anda serap. Jumlah jiwa yang dimiliki 4/15. Player Lee Sion. Player Lee Jinhu, Player Im Sanggon, Goblin King. Menggunakan jiwa yang tersimpan, stat Anda akan meningkat secara permanen. Sekarang aku merasa seperti sudah melewati batas manusia biasa. Anda telah membeli sebuah Return Stone tingkat F+. Return Stone F+. Anda bisa kembali ke tempat asal Anda selama 3 hari. Akan bagus juga aku mencoba membawa equipment milikku bersamaku. Anda telah menggunakan Return Stone, Anda sekarang akan dikembalikan ke bumi. Aku akhirnya kembali ke bumi.